Halo Sobat Kalem, kembali lagi bersama kami di podcast NBST. Mari bercerita sampai tenang. Kami kembali lagi hari ini Sobat Kalem bersama dengan Kareo dan juga Bang Ginanjar. Nah, kira-kira nih, apa sih yang akan kita bahas hari ini, Kareo? Pembahasan kita hari ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya Sobat Kalem. Hmm, Ini berkaitan dengan yang sering kali muncul di diri kita sendiri. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dikontrol kadang-kala ya. Apa sih itu? Yaitu pikiran negatif. Itu yang akan kita bahas. Nih Sobat Kalem nih, coba jujur aja nih kira-kira kapan kira-kira Sobat Kalem biasanya muncul pikiran negatifnya? Apakah setiap hari? Frekuensinya setiap kapan biasanya? Apakah setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan? Yang paling parah sebenarnya setiap hari sih, Kareo. Terkadang juga pikiran negatif ini bisa aja munculnya pas malam hari, Kareo. Pas malam hari, pas waktu sendirian, nggak ada orang lain di kamar, bisa aja tiba-tiba dia muncul. Nah, kira-kira nih pikiran negatif ini, Kareo, kenapa sih jadi bisa muncul, Kareo? Berkaitan dengan pikiran negatif ya Sobat Kalem ya. Jadi kita perlu kontekskan kenapa kita harus membahas hal ini. Jadi Sobat Kalem, pikiran itu akan mempengaruhi emosi. Emosi akan mempengaruhi yang namanya perilaku, akan mempengaruhi yang namanya perilaku. Jadi ketika pikiran kita negatif, maka emosi kita juga akan ikut negatif. Kemudian perilaku yang muncul juga akan memunculkan perilaku yang negatif. Begitupun sebaliknya, ketika pikiran kita positif, emosi kita cenderung positif dan perilaku kita juga cenderung akan lebih positif. Nah, ini berdasarkan dari salah satu pendekatan di psikologi gitu. Walaupun balik lagi ya Sobat Kalem, pendekatan psikologi itu banyak sekali. Nah, ini salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Betul. Lebih tepatnya pendekatan ini yang bisa memformulasikan ya, Kareo, bagaimana caranya kita bisa mengelola terkait pikiran yang ada di otak kita. Nah, jadi ini formulasi yang bisa diterapkan lah nantinya untuk Sobat Kalem ya di rumah. Soalnya ya Kareo, pikiran negatif ini bisa mengganggu kualitas tidur. Pikiran negatif ini bisa mengganggu bagaimana kualitas kita dalam berkehidupan, bagaimana dampaknya ke diri sendiri, bahkan juga dampaknya ke orang lain, Kareo. Yes, betul sekali. Nah, terus itu bisa mempengaruhi produktivitas, kepercayaan diri, ya segala aspek di kehidupan lah. Seperti itu. Nah, Bang Ginanjar nih, kira-kira pernah nggak mengalami atau terserang pikiran negatif misalnya seperti itu? Kalau aku ya namanya juga BPD ya, pasti pernah ya. Dan itu malah bikin parno gitu. Oh iya, bikin parno gimana misalnya? Kayak setiap malam nih ya dengar suara orang ya. Itu padahal suara kucing. Yang di pikiran aku, ini orang pencuri atau siapa, jadi aku liatin jendela. Apakah parno itu termasuk pemikiran negatif? Nah, nanti kita diskusikan lagi ya. Betul. Nah, tapi Bang Ginanjar biasanya bagaimana mengelolanya? Kalau aku ya selain minum obat dan juga resep dokter ya. Resep dokter. Oke. Dan juga kita berpikir positif. Jadi kayak misalnya ini ada suara-suara di plafon, mungkin kucing. Iya, tapi sebenarnya untuk mengubah pikiran negatif ke pikiran positif itu nggak sesimpel kata-katanya, Kareo. Nggak sekedar cuman kita mengganti, ubah aja kepikiran dari awalnya negatif ke positif, nggak semudah itu sebenarnya kan, Kareo. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi ya kan, Kareo. Nah, tidak semudah itu sebenarnya Sobat Kalem. Nah, kan tetapi kita mendengarkan dulu nih cerita dari Bang Ginanjar bagaimana. Ya, kalau ya tadi itu pun perlu proses ya, membuat positif pikiran. Itu perlu proses dimana kita sendiri harus kayak memberi alasan yang lebih logis. Nah, jadi kita harus lebih berpikir logis lagi. Jadi dari pemikiran parno itu jadinya kita bisa ubah jadi positif. Itu sih kalau aku pengalaman pribadi. Nah, tapi Kareo, berdasarkan cerita Bang Ginanjar tadi, Kareo, apakah pikiran negatif ini selalu pasti outputnya buruk, Kareo? Nah,
ini perlu kita lihat dulu ya sobat kalem ya. Kalau misalkan kita tanya, oh pikiran negatif dia munculnya dari mana? Nah sekali kan gitu. Munculnya dari mana? Yang pertama bisa jadi dari pengalaman. Ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, pengalaman traumatik yang tidak menyenangkan, yang akhirnya memunculkan si pikiran negatif itu sebagai bentuk dari survival instinct. Untuk insting bertahan, insting bertahan. Contohnya dulu rumahnya pernah perampokan, misalkan akhirnya muncullah pikiran negatif, wah jangan-jangan maling, jangan-jangan ini gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi juga muncul ya karena faktor stres, karena pusing, overthinking dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan si pikiran logis kita itu akhirnya fungsinya menurun dan akhirnya muncullah si pikiran-pikiran negatif tersebut. Berarti memang sebenarnya otak kita itu sangat luar biasa ya. Luar biasa. Karena sebenarnya secara evolusi ya otak kita dirancang untuk menyelamatkan hidup kita. Yes, survival. Belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya kan. Ya. Luar biasa sebenarnya. Jadi ya kalau dipikir-pikir ya nggak sepenuhnya sebenarnya buruk. Akan tetapi yang paling penting yang harus kita lakukan adalah agar pikiran negatifnya tuh tidak mengganggu kualitas hidup. Yes, Nah betul. itu soalnya beda banget tuh. Beda banget. Nah kira-kira nih Karyo, bagaimana caranya Karyo agar pikiran negatif kita ini nggak mengganggu kualitas hidup kita Karyo? Nah satu hal yang perlu kita pahami nih sobat kalem. Tadi kan ada beberapa ini ya. betul. Beberapa alasan dari pengalaman traumatik, kemudian stres yang dialami, atau juga mungkin distorsi kognitif. Sederhananya adalah distorsi kognitif itu seperti pola pikir yang sudah terpola dan cenderung negatif. Jadi kita mengambil kesimpulan atas dasar informasi-informasi yang ternyata kesimpulan kita itu adalah kesimpulan yang keliru. Betul. Nah itu distorsi kognitif. Kemudian kalau ditanya gimana sih agar si pikiran negatif ini bisa terkelola dengan baik. Pikiran negatif ini kan adalah survival ya, sobat kalem ya. Jadi ketika kita memunculkan pikiran negatif, nah itu seringkali itu adalah bagaimana cara kita untuk bertahan hidup. Contoh tadi Bang Ginanjar tadi ada suara teteng, pikiran negatif muncul, des. Nah itu kan cara untuk mempertahankan hidup kan sebenarnya. Jangan-jangan ada bahaya nih, jangan-jangan ada sesuatu nih. Akhirnya dicek lah, oh ternyata nggak ada bahaya, ya, terus ya udahlah ya. Nah jadi yang namanya pikiran negatif itu kita harus lihat seringkali terjadi. Yang pertama dia bukan fakta, jadi sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada gitu kan. Sebenarnya ya kita aja mengasumsikan dan konteksnya secara buruk atau secara negatif. Contoh kita naik jabatan misalnya, kemudian muncul pikiran negatif, jangan-jangan saya nanti ditanya pegawai atau tim karena jadi pimpinan ya, gitu lah ya. Ditanya tim nggak bisa jawab, kemudian mereka nggak suka sama saya. Setelah mereka nggak suka sama saya, mereka melapor ke atasan yang lebih tinggi daripada saya dan akhirnya saya ditegur kemudian dipecat. Muncul tok pikiran-pikiran negatif segala macam. Padahal kan itu belum terjadi ya. Dan belum tentu juga pasti akan terjadi. Nah itu sesuatu hal yang sifatnya bukan fakta. Kemudian yang kedua adalah selain sifatnya juga bukan fakta atau asumsi, ini juga yang seringkali terjadi. Pikiran negatif itu cenderung pikiran yang sebenarnya kurang bermanfaat. Misalkan dalam case-nya Bang Ginanjar tadi, kalau seorang Ginanjar ketika di rumah mendengar suara kucing gedang ya, misalkan tiap malam, anggaplah sekitar 1 atau 2 kali aja misalkan, itu kan sesuatu hal yang oh ya udah ngecek aja sebenarnya. Tapi kalau berkali-kali mengganggu kualitas tidur kan jadinya. Nah itu sesuatu hal yang tentu akan menjadi mengganggu lah. Akan menjadi mengganggu ketika dia berulang kali seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi terpetakan kan tadi pikiran negatif itu mempengaruhi emosi. Karena mendengar suara tadi pikiran negatif yang muncul, wah jangan-jangan ada maling, jangan-jangan ada ini. Emosinya kan muncul tuh takut, cemas, perilaku yang muncul akhirnya ngecek segala macam, dan ternyata terjadi berulang kali. Nah ini yang perlu dikelola dan dirubah sebenarnya. Berarti kita harus melatih otak kita agar bisa berpikir lebih objektif ya. Yes, nah itu harus dilatih ya sobat kalem ya. Kalau cara melatihnya saya aku nggak bicara tentang cara melatih secara konkret ya, karena itu harus di ruang praktik yang berbeda ya. Dengan juga permasalahannya kontekstual. Yes, kontekstual dan banyak yang dibahas lah intinya. Benar.
gimana caranya kita mendebat pikirannya, Betul. kemudian gimana caranya kita behavior eksperimen di sana, gimana caranya kita melatih si klien itu agar dia bisa berlatih untuk berpikiran yang lebih positif dan faktual. Seperti itu. Akan tetapi kita hari ini berbicaranya in konsep sobat kalam. Nah, bahkan juga ya pikiran negatif itu distorsi kognitif ya, karena pembahasan distorsi kognitif sesederhana kalau kita menuntut diri kita harus ini, kita harus itu, nggak mau kita harus begini. Nah itu juga digolongkan sebagai distorsi kognitif karena ya. Padahal kan kita nggak seharusnya harus banget seperti itu. Makanya kita harus mengerti konteksnya terlebih dahulu kalau membahas distorsi kognitif dan juga pikiran negatif. Akan tetapi bahkan ketika kita menuntut diri kita secara berlebihan, kita harus ini, kita harus itu, harus ini, kamu harus ini. Nah itu juga salah satu distorsi kognitif Karyo. Betul. Nah yang bisa memicu ya pikiran negatif. Ya. Seperti itu. Nah akan tetapi nih Karyo, kira-kira apakah ketika tubuh kita capek, ketika kita overwhelmed lah, bisa dibilang kayak gitu, terus tuh juga kita mengalami stres yang berlebihan, apakah itu jadi salah satu pemicu Karyo akan pikiran negatif ini bisa muncul? Oh tentu saja, karena kalau kita bicara masalah permasalahan mental ya, entah itu pikiran negatif atau apapun itu, pasti dia sifatnya juga holistik kan. Iya benar-benar. Dan salah satunya adalah dari faktor tubuh tadi, tubuh lelah segala macam, itu juga mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Ya tentunya secara sederhana adalah kinerja otaknya, tentunya kan namanya juga lelah ya. Benar-benar. Dan kinerja otaknya kan tidak maksimal, terutama di bagian dimana dia harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya logis. Karena kebutuhan dari dirinya adalah istirahat. Benar-benar. Kemudian energi dia ya sudah terkuras. Iya benar. Dan yang namanya kita berpikir logis, berpikir faktual itu kan butuh energi ya. Iya betul. Akhirnya itu tadi, karena dia tidak maksimal, akhirnya memunculkan pikiran-pikiran negatif. Dan itu konteksnya tadi, pikiran negatif biasanya survival ya, untuk kebutuhan kita, untuk survival, bertahan hidup dan lain sebagainya. Salah satu istilahnya itu ada namanya rules. Rules itu aturan. Aturan itu yang tadi yang disebutkan oleh Ilyas tadi. Aku harus sukses, aku harus berhasil, aku harus ini, aku tidak boleh gagal. Dan kemudian kita memunculkan aturan-aturan yang sebenarnya kadang-kala tidak realistis dalam pikiran kita. Pokoknya aku harus berhasil 100%. Dalam waktu 2 bulan aku harus. Aku harus. Sedangkan kita tidak pernah mempertanyakan bagaimana jika tidak. Iya. Karena tadi muncul tuh survivalnya. Oh enggak, aku nggak mau gagal. Pokoknya harus. Ya survival jadinya. Jadi dari pengalaman pengaruh juga ya. Pengalaman berpengaruh. Contohnya itu kayak yang aku rasakan ya. Wow, teman ini misalnya minjam uang kita dan dia nggak balikin misalnya. Otomatis kita sebagai orang yang pernah terkecewakan, kita nggak bakalan minjemin lagi. Karena berpikir negatif nih ke dia, dia nggak bakalan minjemin, nggak bakalan balikin lagi nih. Apakah itu termasuk survival yang bagus gitu ya? Nah ini kita perlu kontekskan, apakah kita dengan tidak meminjam itu, apakah itu akan menyelamatkan diri kita? Karena kan ada pengalaman sebelumnya ya. Betul. Dengan orang yang sama loh ya. Apakah itu menyelamatkan diri kita? Iya kan? Nah, artinya bisa jadi itu memang pikiran yang sifatnya prediktif. Ya memang bener ini faktual. Nah, makanya pikiran negatif itu yang pertama tadi adalah dia pikiran yang tidak faktual. Tidak faktual dalam artian nggak ada data pastinya. Betul. Contoh, aku mau public speaking, mau maju depan umum, tapi aku gugup, grogi, dan pikiranku adalah aku pasti akan ditanya orang dan aku nggak bisa jawab. Sedangkan kalau di kelas balik di momen sebelumnya, oh iya, aku ada pengalaman kayak gitu juga. Tapi masalahnya satu, itu pengalaman sebelumnya, bukan kejadian saat itu. Apakah ketika kita maju public speaking pasti ditanya dan kita nggak bisa jawab? Kan belum tentu. Kalau yang dulu mungkin iya, karena di situasi itu. Tapi bisa jadi di situasi yang ini kan enggak, ya gitu. Kemudian yang kedua adalah apakah pikirannya bermanfaat. Nah ini konteksnya yang Bang Ginanjar tadi nih. Yang pertama konteksnya adalah sudah ada pengalaman beneran dan dengan orang yang sama. Artinya ada potensi
yang sama ya, orangnya akan seperti itu lagi. Dan yang kedua adalah pikirannya bermanfaat. Bermanfaat dalam artian ya dia tidak mau mengambil resiko ke sana karena sudah ada resiko duluan kan di sana, dan itu menyelamatkan diri. Beda konteks dengan yang public speaking tadi. Kalau misalkan memunculkan pikiran negatif, kayaknya aku nggak bisa, aku nanti ditanya orang dan lain sebagainya, kita tanya tuh, apakah pikiran ini akan bermanfaat? Kan bisa jadi tidak ya, karena harusnya bisa jadi itu adalah kesempatanmu untuk maju loh, untuk public speaking dan menampilkan yang terbaik, atau mungkin kesempatanmu untuk tumbuh menjadi seorang komunikator yang lebih handal. Iya, karena kalau nggak salah ya istilahnya catastrophizing ya. Iya, catastrophizing. Di distorsi kognitif itu memikirkan kemungkinan terburuk dan sifatnya tidak rasional. Kalau Ginanjar tadi kan ada rasionalitas di sana karena memang ada pengalaman di orang yang sama. Kalau misalkan dalam konteks public speaking tadi kan pengalaman masa lalu di situasi yang berbeda, artinya belum tentu kejadiannya sama. Tapi dalam konteks Ginanjar tadi orangnya kan sama. Artinya potensi dia untuk melakukan hal tersebut karena sifatnya adalah ini ya, perilaku atau mungkin kebiasaan dia, dan kita sudah tahu itu, akhirnya itu sebagai bentuk kita menyelamatkan diri, dan itu jadinya ya pikiran yang memang rasional aja. Contoh simpel deh, paling sederhana, pikiran yang rasional, ada api kita pegang menghindar, kan panas ya, panas sih, emosinya kan jadi takut misalkan ada api, kemudian perilakunya tadi menghindar karena di pikiran kita adalah api berbahaya, dan itu rasional, masuk akal, karena memang iya masuk akal, memang panas gitu kan. Makanya kita yang jadi masalah tuh kalau memunculkan udah berani lagi, akhirnya tuh menyalakan api, itu bisa dibilang seperti itu nggak Karyo? Ya, kalau itu menjadi biasanya konteksnya trauma, misalkan trauma masa lalu, atau misalkan dalam konteks pikiran negatif yang tadi terlalu menggeneralisir semuanya, overgeneralisasi. Ketika anggaplah ya di masa kecil ada pengalaman kena api tangannya ini luka melepuh segala macam, kemudian muncul ke overgeneralisasi. Kalau aku nyalain api pasti tanganku melepuh, kan belum tentu kan sebenarnya, dan itu sifatnya tidak rasional. Tapi sebelum datang ke psikolog biasanya perasaan takutnya itu valid kan Karyo? Valid, itu valid banget. Jadi kalau teman-teman merasa kalau pernah ada pengalaman terkait api, terus tuh takut menyalakan kompor karena itu, nah takutnya itu valid, itu nyata, rasanya tuh nyata. Nah akan tetapi nggak mau dong sobat kalem semua terdampak hidupnya. Nah oleh karena itu marilah untuk coba datang ke tenaga profesional. Nanti nggak bisa kemana-mana tuh. Nanti nggak bisa beli nasi goreng nggak bisa. Apalagi kalau misalnya ini ya, misalnya yang trauma itu adalah sosok pria kayak gitu. Bayangkan misalnya dibantu oleh istri, bang bantu aku dong nyalain kompor, tapi malah takut. Nah itu kan jadinya kayak gimana gitu. Nanti ada api. Iya malah takut ya kan. Ya kan tahu tuh kan pasti berdampak ke kehidupan diri sendiri ataupun orang lain. Idealnya tentu saja datang ke tenaga profesional, setidaknya meminimalisir lah perlahan-lahan seperti itu. Bagian dari syarat yang tadi, pikirannya bermanfaat atau tidak. Betul. Kalau misalkan ada sebuah pikiran dan memang dia sifatnya bermanfaat, survival insting, itu adalah sesuatu hal yang positif kan. Contoh, ada apinya besar. Ya, nggak mungkin dong kita melompat api. Atau mendekatkan, kan menjauh lah. Menjauh minta tolong. Rasional. Tapi akan aneh ketika, ada api sebesar apa? Segini doang. Iya benar. Terus kenapa? Aku mau pingsan ya. Aneh berarti kan? Tidak rasional lah. Tidak bermanfaat. Nah ini kan luar biasa ya pembahasan kita ya karena terkait pikiran negatif ini. Nah mungkin sobat kalem di luar sana tuh bertanya-tanya jadinya Karyo, karena kita lumayan banyak tadi membahas tentang pikiran negatif itu apa, terus itu juga konsepnya seperti apa, terus pendekatan psikologinya apa terkait pikiran negatif ini. Nah tetapi mungkin sobat kalem di luar sana akan bertanya-tanya Karyo, bagaimana nih caranya biar bisa kita mengelola pikiran negatif kita. Gimana nih kita sampai ke pembahasan ini sobat kalem? Ini kalau dari aku ya sobat kalem ya, aku versi simpel ya, karena bukan di ruang praktik ya. Betul. Kalau di ruang praktik tentu ada metode tersendiri lah. Kalau aku pribadi di ruang praktik ada metode tersendiri untuk membantu si klien mengubah si pikiran negatif ke
pikiran lebih positif, entah dengan teknik-teknik misal ya cognitive behavior therapy atau hipnoterapi, atau mungkin dicombine keduanya jadi hypno-CBT. Itu juga seringkali aku gunakan di ruang praktek. Nah, yang di momen ini, di video ini aku coba menyampaikan sesuatu yang lebih simpel aja. Jadi yang pertama, ketika kita memahami bahwa biasanya kan dari emosi dan perilaku ya, ada emosi yang sensitif, takut berlebihan, cemas, marah, atau apapun itu yang sifatnya tidak membuat kita nyaman. Kemudian terbentuk dari perilaku juga, kelihatan dari perilakunya. Dan biasanya kita menyadari itu, contoh tadi, dikit-dikit ngelihat jendela, cetang, wah apa itu, maling, oh nggak ada. Cetang, wah apa itu, maling lagi, oh nggak ada. Ternyata kucing misalkan, atau apa, itu kan perilaku yang berulang dan kita tidak nyaman. Dan orang lain juga tidak nyaman dengan hal tersebut akhirnya. Nah, itu dari alarm situ tuh, jangan ada yang salah deh dengan pikiran. Maka yang pertama kali kita lakukan untuk mengubah si pikiran negatif ke positif adalah kenal dulu ini pikiran negatif atau bukan. Kenali dulu dengan 2 syarat sederhana tadi. Tapi untuk lebih jelasnya tentu di ruang praktik ya. Yang pertama adalah ini pikirannya ini ya sifatnya faktual atau asumsi. Itu faktual atau asumsi. Kalau misalkan fakta, yaitu artinya bukan pikiran negatif yang gimana-gimana, tapi memang fakta. Contoh, Kak, aku gugup, kenapa? Mau public speaking. Oh, ada pengalaman public speaking sebelumnya? Belum ada sama sekali, ya wajar lah gugup. Soalnya aku belum ada pengalaman public speaking sama sekali, Kak, jadi aku gugup banget. Artinya kan itu pikiran yang normal dan wajar ya. Yang penting adalah ya udah ubah aja mindsetnya, cara berpikirnya menjadi cara berpikir yang lebih proporsional lah, dan lebih adaptif gitu. Oh, ini adalah ruang belajar, maka aku akan coba melakukannya gitu. Nah, tapi pada prosesnya ketika pikirannya itu benar-benar tidak rasional, nah itu yang perlu kita coba ulas lagi. Atau gini deh, contoh yang faktual. Ada api tadi ya. Api dipegang, oh panas, itu kan faktual ya. Emosi yang kita munculkan adalah takut, perilakunya menghindar, dan itu adalah sesuatu hal yang benar. Jangan sampai kita, wah aku emosinya takut loh. Oh iya takut, terus aku menghindar perilakunya. Iya betul, itu kan negatif. Ya enggak juga, kan kamu ngindarin api kan. Dan kamu takut sama api, itu adalah pikiran yang rasional namanya, bukan pikiran negatif. Ya berarti ya bisa dibilang kita harus menyelami diri kita, menyelami pikiran kita. Ya anggaplah kita membayangkan diri kita sebagai detektif yang meneliti pikiran kita sendiri gitu. Agar bisa mengurai apakah pikiran kita ini faktual ataupun asumsi. Nanti kalau misalkan ada api tadi, oh kata ini pikiran negatif, ya udah aku ubah pikiran yang lebih positif. Api itu adalah hangat, dingin. Ya kan kayak gitu. Api adalah teman. Sobat saya, bola adalah teman. Kayaknya nggak bisa juga sih dijadikan teman aja. Dimanfaatkan bisa. Dimanfaatkan, betul. Kalau dijadikan teman tuh kesannya kayak mau megang api ya. Mari berpelukan. Kebakar dong. Setelah itu nanti ketika kita udah menjadi detektif nih di pikiran kita nih, syarat pertama tadi faktual, kemudian yang kedua adalah bermanfaat atau tidak. Nah itu konsepnya public speaking tadi, itu lebih relate sih contoh yang kesini. Ketika mau public speaking kemudian memunculkan pikiran, aku belum pernah public speaking jadi aku gugup. Oke, itu normal. Kemudian emosi yang kamu munculkan gugup, perilaku yang kamu munculkan apa? Ini aku menarik diri, aku tidak mau untuk maju public speaking. Kemudian tanya tuh, bermanfaat nggak pikiranmu kalau kayak gitu terus? Nggak sih ya, nanti aku nggak maju-maju. Baru di switch ke pikiran yang lebih positif. Nah sebelum nge-switch itu kita perlu petakan lagi tahap kedua, yaitu memetakan apa sih pengaruhnya. Pengaruh pikiran negatif, pengaruhnya ke emosi, pengaruhnya ke perilaku. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita tahu, oh peta masalahnya seperti ini, masalahnya begini. Nah baru yang ketiga adalah kita coba switch pikiran negatifnya menjadi pikiran yang lebih positif, lebih realistis. Dengan cara apa? Bisa dituliskan. Kalau misalkan konteks pikirannya terlalu parah, gimana cara nulisnya? Pikiran negatif, petakan nih emosinya apa, perilaku yang muncul apa, kemudian intensitas pikirannya itu dari 1 sampai 100. 1 tidak ada ini, tidak terlalu memikirkan itu, dan 1 sangat memikirkan. Ada berapa nih konteksnya untuk pikiran negatif. Kemudian kita coba tulis pikiran positifnya apa ya. Nah itu diganti tuh dengan kalimat-kalimat yang lebih adaptif. Contohnya tadi, aku
tidak mampu public speaking karena tidak punya pengalaman. Oh ya udah, ganti ke pikiran yang lebih adaptif. Oh, disinilah justru aku belajar untuk mendapatkan pengalaman. Emosinya apa ditulis lagi, perilakunya apa ditulis lagi, kemudian kita coba cek intensitas si pikiran negatif ini ketika kita coba untuk mengubah pikiran ke yang lebih positif dengan menuliskannya, apakah berubah atau tidak. Nah, terjadi penurunan tidak. Kalau tidak terjadi apa-apa gimana ya nggak apa-apa, kan itu proses. Setelah itu baru dicoba. Berarti kita harus mengerti kalau kita perlu men-switch pikirannya itu ya. Yang awalnya mungkin saya pasti gagal berubah, oh ini adalah momen dimana aku bisa belajar lebih lagi. Jadi bukan sekedar hanya positif, akan tetapi lebih realistis lah pikirannya. Ya, dan poinnya adalah dilakukan. Di switch negatif positif dengan ditulis baru dilakukan. Contoh public speaking tadi, ya udah lakukan aja public Berarti speaking. bisa dibilang untuk kita bisa berpikiran lebih positif dan juga realistis, Karyo, kita harus sadar secara penuh ya Karyo. Itu Kita harus mindfulness seperti itu ya Karyo. Nah berarti kita tuh harus melatih juga mindfulness nih Karyo. Nah ini alasannya nih. Pikiran negatif itu kan seringkali memunculkan memunculkan respon bertahan hidup ya, survival. Dan akhirnya emosi-emosi yang sensitif itu munculnya lebih kuat. Nah ketika kita dikuasai emosi, yang harus kita lakukan adalah di bagian otak kita itu kita harus memunculkan yang namanya kesadaran. Kemudian kita harus memunculkan yang namanya rasionalitas. Agar apa? Agar si emosinya lebih bisa dikontrol. Karena kan memang alamiah ya emosinya. Dan kita ngontrolnya itu ya dengan cara itu tadi, berpikir negatif, ubah ke pikiran yang lebih positif. Agar nanti kita bisa lebih memakai logika kita dan tidak memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang lebay di pikiran kita, atau tidak menyimpulkan sesuatu secara dangkal secara umum yang sebenarnya itu menyulitkan. Dan bisa dibantu dengan tadi ya, melakukan meditasi segala macam, mindfulness. Nih Bang Ginanjar nih, dari apa yang disampaikan Bang Rio tadi ini, bagaimana tanggapannya kira-kira? Banyak kan Bang Ginanjar tuh pasti mengalami pikiran negatif kan, berdasarkan pengalaman seperti itu. Nah, tetapi dari pikiran negatif Bang Ginanjar tuh sejauh ini lebih banyaknya itu menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif Bang Ginanjar? Kebanyakan sih berakhir negatif sih. Oh ya? Misalnya Kebanyakan. Jadi kayak kita misalnya jaga malam. Jaga malam, di situ ada suara genteng atau suara apa, langsung was-was. Jadinya nggak bisa tidur. Terus juga di rumah nggak bisa tidur juga karena dia lakukan ada suara-suara benda atau apa gitu. Kemudian nih baru banget karena ada kejadian di daerah Jawa sana, pocong. bukan Karena diinvasi pocong di Jawa Timur. apa namanya, yang kejadian orang kena layang-layang. Iya tahu. Itu Oh, iya, pernah baca. gara-gara ngeliat itu, Iya. ketika ada orang main layangan, otomatis pikir aduh kayak geli gitu. Ya, takut aja kalau kejadiannya ke aku gitu. Itu sih yang sering aku rasakan gitu. Nah itu kan berarti ya, iya. Tapi setidaknya masih bisa beraktivitas kan, Bang Ginanjar? Sih bisa sih sejauh ini, cuma ada dampaknya lah sedikit. Iya benar. Dan Nah itu kan berarti dampaknya bisa dibilang nyata ya, Karyo. Nah berarti kita harus mengetahui juga Karyo bagaimana caranya agar pikiran negatif ini bisa terkelola dengan baik. Itu kan dampaknya sangat nyata tuh. Nah, tetapi menurut Karyo nih, dampaknya apa saja sih pikiran negatif ini Karyo? Itu dampaknya bisa cukup meluas ya sobat kelom ya, terutama dari segi emosi dan juga perilakunya. Kalau misalkan pikirannya terlalu negatif, alhasil apa ya, emosinya juga kan sangat-sangat terpengaruh. Misalkan karena pikiran negatifnya menjadi sebuah identity, misalkan sebuah belief, itu kan itu tuh sangat-sangat next level itu. next level Jadi ya. belief soalnya. Dan akhirnya emosinya juga akan seperti Betul. itu. Emosinya ya sesuai dengan beliefnya, perilakunya juga sesuai dengan keyakinannya. Misalkan Ginanjar tadi meyakini bahwa oh ada orang main layang-layang pasti aku kena, itu kan pasti aku kena leher dah pokoknya, pasti itu 100%. Itu kan belief ya, meyakini.
akhirnya emosi yang muncul kan takut banget Iya gitu. banget. Mungkin bisa aja takut motoran. Iya, perilaku yang muncul ya jelas ya nggak mau naik motor misalkan, maunya naik mobil aja lah Iya benar. atau menghindari kalau ada orang Ya mewah itu yang adalah banyak contoh segala macam. nyata ya Karyo. Contoh Hmm. nyata kalau ternyata pikiran itu sangat mempengaruhi Iya, perilaku. betul banget. Walaupun balik lagi ya sobat kalem ya, kalau di psikologi kan nggak semuanya itu tentang pikirannya. Betul, Tapi betul. Kita Itu benar. kontekskan Tapi kita pembahasannya kontekskan untuk pembahasannya. pikiran yang ini gitu. Karena ilmu psikologi kan Luas banget. luas banget. Bisa jadi ya karena faktor penerimaan kah, Iya. trauma masa lalunya kah, atau perilaku kebiasaan kah, kan bukan hanya pikirannya kalau di psikologi. Tapi in moment di video ini kita bahasnya khusus yang pikiran karena pendekatan di psikologi itu banyak gitu. Iya, sangat luar biasa ya pembahasan kita Luar hari ini biasa, ya Karyo. Ya semoga ya bermanfaat lah untuk sobat kalem di sana. Apalagi kan biasanya pikiran negatif ini banyaknya terserang ke remaja ya Karyo. Oke, banyak sekali tuh. Banyak sekali. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa aja terserang. Bisa sekali. Karena semua orang tuh kan berpikir ya Karyo. Berpikir. Setiap hari kita pasti berpikir. Setiap kali mengambil keputusan kita pasti berpikir. Yes. Mengambil pilihan hidup kita pasti berpikir. Nah, dan sobat kalem harus meyakini kalau pikiran itu adalah sebenarnya cara dari diri kita untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi nggak sepenuhnya pikiran negatif ini sebenarnya perlu kita hindari banget. Betul. Tapi kita harus mengenali pikirannya. Yes, mengenali pikirannya. Setelah itu, setelah kita kenali, akhirnya kita nanti bisa meregulasinya dengan cara membuat pikirannya menjadi lebih Realistis, rasional. dan sejenisnya seperti itu. Ya mungkin itu saja ya pembahasan kita terkait pikiran negatif hari ini ya Karyo. Sangat luar biasa, kita sudah pembahasannya hampir 30 menit membahas pikiran negatif. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa memperdalam pembahasan ini mungkin ke ahlinya mungkin. Betul. Akan tetapi untuk pertemuan kita hari ini, lebih tepatnya podcast hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Bye you. bye.